Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberi kita kesempatan kesehatan sehingga kita masih diberi nikmat karunia rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menghirup udara yang gratis Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelum masuk kepada poin intinya, saya akan memperkenalkan diri pada video ini, yaitu saya bernama Muhammad Haikal Wadillah, lahir di kota Selat Panjang pada tanggal 27 September 2002 dan sekarang insyaallah akan menuju ke umur 23 tahun, dan sekarang saya belajar di salah satu di universitas, yaitu Universitas Muhammadiyah Riau, di Fakultas Studi Islam di jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Untuk hobi saya yang akan saya sampaikan pada video ini, hobi saya yang sebagaimana biasanya anak laki-laki yang kebanyakan, yakni bermain bola, dan ya mungkin keseharian saya mungkin banyak bermain game, itu aja. Dan untuk kegiatan saya saat ini, saya sambil bekerja yaitu sebagai guru masjid di salah satu di daerah Pekanbaru, yaitu di Rumbai, dan itu bagian dari perkenalan diri yang telah saya sampaikan. Untuk pada sesi selanjutnya, yaitu adalah saya akan menyampaikan sedikit penjelasan yaitu tentang guru yang bermartabat dan bermarwah menurut pandangan Al-Quran dan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu dari bentuk-bentuk atau ciri guru yang bermarwah dan bermartabat. Yang pertama, yang pastinya adalah memiliki ilmu dan keimanan sebagai landasan utama. Pastinya guru harus memiliki ilmu sebelum dia mengajarkan apa yang telah dia pelajari dari ilmu pengetahuan. Ini adalah wajib bagi setiap muslim, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yaitu menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pada poin pertama ini saya mengambil dalil dari Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu dari kalian dan orang-orang yang beriman, yaitu beberapa derajat. Bukti dari sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, mengangkat derajat orang yang beriman dengan keilmuan yang ia pelajari dari pengetahuan yang pernah ia dalami. Dan poin kedua adalah dari bentuk-bentuk guru yang bermarwah dan bermartabat itu adalah mempunyai akhlak yang mulia. Pastinya guru yang bermartabat dan bermarwah itu harus sangat sekali mempunyai ilmu akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia itu pasti akan ditirui, pasti akan dicontoh oleh murid-murid yang ia ajari. Pada poin ini saya mengambil ayat pada surat Al-Qalam ayat 4, yaitu adalah
firman Allah Subhanahu wa taala. Untuk poin di sini yang kedua adalah hadis atau Quran surah Al-Qalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang mulia. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Nabi, yaitu panutan kita, suri tauladan kita, sebagai junjungan kita, telah memberikan contoh akhlak yang mulia kepada umatnya, bahwasanya beginilah akhlak para nabi, beginilah akhlak para guru yang sepatutnya diajarkan kepada murid-murid, bahwasanya dengan akhlak mulia akan menuntun murid-murid, menuntun umat ke jalan kebaikan. Dan Nabi juga bersabda di dalam sebuah hadis, yaitu Nabi mengatakan, innama bu'ithtu liutammimal makarimal akhlak. Nabi SAW bersabda, hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dari itu sepantasnya seorang guru, selain dia harus memiliki ilmu, dia juga harus mempelajari akhlak-akhlak yang mulia itu sebagaimana, mendalami akhlak yang mulia itu sebagaimana, agar terciptanya suasana belajar ketika murid tahu bahwa guru tersebut baik dalam menyampaikan pelajaran dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan untuk poin yang ketiga dari bentuk-bentuk atau ciri guru bermaruah adalah harus berniat tulus dan ikhlas hanya karena Allah Ta'ala semata. Ini pastinya dalam mengajarkan ilmu, dalam membentuk guru yang bermartabat dan marwah, harus ikhlas dalam mengajarkan ilmu agar tercapainya ilmu tersebut kepada murid, dan agar berkahnya turun kepada murid dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini, pada poin ketiga ini saya mengambil dalil dari Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan peribadahan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Pada ayat ini juga menunjukkan bahwa bagian dari ibadah tersebut adalah seorang guru yang mengajarkan ilmu yang baik kepada muridnya. Maka dari itu sepantasnya seorang guru harus meniatkan hatinya, meniatkan tubuhnya, meniatkan pikirannya, mengajarkan murid dengan sepantas-pantas ajaran hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang keempat dari poin bentuk-bentuk atau ciri guru bermaruah adalah bahwasanya guru itu adalah pewaris para nabi. Di sini saya mengambil dalil dari hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Di sini ulama tersebut adalah guru kita. Bahwasanya apa yang diwariskan para nabi kepada ulama-ulama kita, kepada guru-guru kita adalah ilmu. Jadi kata Nabi dalam hadis yang selanjutnya, barang siapa yang mengambil ilmu dari para ulama tersebut, sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Bagian yang sangat besar di sini adalah pengetahuan ilmu yang sangat luas yang kita patut ambil dari guru. Maka dari itu guru wajib belajar dengan mendalami agama Islam agar ilmu-ilmu yang telah dia pelajari tersampaikan kepada murid-muridnya, dan dia akan memperoleh pahala yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah guru tersebut menjadi teladan, yaitu keteladanan sebagai pilar marwah dan martabat. Pada poin yang terakhir ini saya mengambil dalil dari Quran surah Al-Ahzab ayat 21, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanah." Bahwa sesungguhnya telah ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut suri tauladan yang sangat baik. Maka dari itu guru juga harus memiliki teladan yang baik bagi muridnya.
dari sikap-sikapnya, dari sifatnya, dari perkataannya, agar dicontoh baik oleh murid dan diikuti kebaikan-kebaikannya. Di sini adalah manusia yang paling terbaik itu Nabi Muhammad SAW adalah sebagai contoh suri teladan yang baik dalam sikap beliau, dalam keseharian beliau, dalam muamalah beliau kepada para sahabat, bagaimana beliau berbicara kepada sahabat, bagaimana beliau bermuamalah berkumpul kepada para sahabat. Patut seorang guru belajar bagaimana Nabi SAW ketika beliau berkumpul kepada para sahabat, berbicara, berbuat, mengambil keputusan. Di situ adalah poin penting bagi seorang guru agar mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam akhlaknya, dan dia juga mengajarkan kepada murid-muridnya bahwasanya inilah manusia yang paling terbaik, yang memiliki suri tauladan yang di atas dari segala-galanya. Maka dari itu, bagi guru yang menginginkan kebaikan kepada muridnya, harus dari dirinya dulu, memiliki teladan yang baik agar bisa diikuti oleh para murid dari segi sikap, perbuatan, dan ucapan. Maka dari itu, keteladanan adalah salah satu dari bentuk-bentuk ciri guru yang bermawah yang paling utama agar terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif, yang nyaman, dan bisa murid tersebut nyaman dalam belajar, mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian dari penjelasan materi saya pada video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan hikmah, manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para penuntut ilmu yang ikhlas mengambil ilmu, mencari ilmu di jalannya, dan semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaat beliau ketika kita mengikuti ajaran-ajaran beliau, mengikuti suri tauladan kebaikan beliau dari perbuatan beliau, amalan beliau, dan keseharian beliau. Dan semoga kita menjadi umat yang paling terbaik dan akan dimasukkan surga Firdaus dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian video tugas mandiri saya yang dapat sampaikan pada kali ini. Jika ada perkataan atau penyampaian dari video ini yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada ibu. Semoga dari video ini saya mendapatkan nilai yang baik atas usaha saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.